Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Tian di program Tribun Auto. Di episode kali ini, saya ingin membahas salah satu komponen penting pada sepeda motor. Kelihatannya sepele, tapi amat sangat penting. Apa itu? Ikuti terus Tribun Auto episode kali ini. Nah, Sobat Tribun Auto, di jari saya ini yang saya sebut komponennya sepele tapi sangat penting. Ini bearing. Bagi sebagian kalian mungkin udah ada yang tahu ya, bearing itu apa fungsinya, jenis-jenis bearing itu apa, terus gimana sih cara membaca kode bearing. Tapi kali ini saya akan sedikit ulas bagi yang belum tahu ya. Apa sih sebenarnya bearing itu? Bearing ini merupakan bantalan yang berfungsi untuk menggerakkan sistem berputar atau rotating. Jadi biasanya bearing ini ada pada komponen sepeda motor atau mobil, barangkali juga di komponen yang berputar. Jadi fungsi dia ini untuk menyeimbangkan sepeda motor. Biasanya itu ada di ban, atau kalau di bagian mesin tuh ada di bagian kruk as, kopling, dan bagian-bagian vital lainnya. Nah itu tadi kenapa saya bilang ini sangat amat vital, karena fungsinya juga berperan penting banget ini untuk menggerakkan sistem sepeda motor itu. Dia fungsinya selain penyeimbang motor, ini juga memberikan tumpuan beban. Jadi dia menumpu beban dia di sini. Ini kebetulan bearing yang ada di sepeda motor saya. Bearing kebetulan beberapa hari lalu saya ganti karena memang sudah harus ganti gitu ya. Nanti kita ulas apa sih, kenapa sih harus diganti gitu kan. Nah gitu. Ini kebetulan ada di sepeda motor saya di ban depan, jadi sepasang kiri kanan. Bearing ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Kalau Sobat Tribun Auto lihat, nanti kita bisa di zoom nanti. Ini ada kodenya. Nah, dari setiap bearing itu, ini kalau dilihat nih ada kodenya nih. Di sini tertulis 6202. Jadi pada setiap bearing itu jenis dan tipenya beda-beda. Di sini ada 6202. Nah ini maksudnya apa sih? Nah gini, jadi gini Sobat Tribun Auto. 6202 ini bukan sembarangan dia dicetak gini aja dari pabriknya. Ini ada kode. Kode 6 ini menunjukkan tipe ukuran, ada 6 bola di dalamnya. Nah gitu. Maksudnya 6 bola apa? Jadi kalau kita bedah nanti di dalam plastik ini segel plastik ini ada bantalan bola dia. Jadi di antara lapisan metalnya ini ada bola nanti. Ada bola. Nah, kode 2-nya ini ketebalan bearingnya. Ukuran ketebalan bearingnya nih. Nah, 02-nya itu apa? 02 itu diameter bearingnya, 02. Nah, tipe ini kebetulan untuk sepeda motor tipe motor besar ya. Kebetulan cc untuk 200 cc. Kalau untuk motor-motor matic atau motor bebek tentu bearingnya lain lagi, beda. Jadi artinya sesuai tipenya gitu. Mungkin teman-teman juga Sobat Tribun Auto juga ada yang nanya apa aja sih jenis-jenis bearing gitu. Nah bearing ini ada macam-macam jenisnya ya kan. Ada 4 jenis bearing sebenarnya yang umum kita ketahui gitu. Yang pertama tuh roller bearing. Roller bearing tuh biasanya tuh ada di dalam komponen mesin kruk as, di komponen mesin khususnya sepeda motor ya. Nah itu fungsinya vital banget tuh kruk as itu. Jadi dia seperti saya bilang tadi ya, dia itu penyeimbang motor sama menjaga agar putaran motor itu tetap berputar gitu, rotasinya itu tetap stabil dan konstan gitu. Jadi mendukung pergerakan mesin. Nah gitu. Yang kedua ada ball truss bearing. Ball truss bearing ini juga aplikasinya ada di poros motor ya kan. Tapi ada juga yang beberapa diaplikasikan pada kendaraan bermotor lainnya, pada bagian-bagian komponen lainnya. Yang ketiga itu ada tapered roller bearing. Yang keempat ada roller truss bearing. Nah untuk roller truss bearing ini biasanya ditaruh diaplikasikan di gearbox. Gearbox fungsinya juga sama untuk penopang beban berat. Seperti kita tahu ya, gearbox baik itu khususnya di mobil tuh, gearbox mobil. Nah itu dia pakai roller truss bearing. Untuk tapered roller bearing dia nggak dipakai untuk semua motor gitu, tapi biasa diaplikasikan untuk beberapa kendaraan tertentu aja.
Selanjutnya ada magnetic bearing. Nah, magnetic bearing ini dari nama aja kita udah tahu ya. Magnetic bearing ini jadi dia ada magnet di dalamnya, ya kan? Jadi dibuat secara khusus, jadi dia nempel gitu di komponen itu. Gitu. Nah, tadi saya bilang, kenapa sih kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting dan sangat vital banget untuk kendaraan kamu, bearing ini. Ini kalau Sobat Tribunoto lihat, kenapa saya ganti kemarin bearing ini, karena bearing ini udah goyang. Ini kebetulan tadi saya bilang kan, ini ada di roda depan sepeda motor saya. Ini kalau Sobat Tribunoto lihat, ini goyang nih. Nah, mungkin kalau sekilas ini nggak ini ya, ini goyang nih tuh. Nah, ini goyang nih. Berputarnya dia memang stabil, berputarnya stabil tuh. Kalau dilihat tuh, kalau kita putar begini stabil. Tapi kalau kita deketin lagi, nah ini coba saya bikin perjelas nih. Ini goyang dia. Dan ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Kalau tetap diterusin bisa-bisa pecah dia, pecah, retak. Terus kalau kita bawa dalam keadaan jalan motor, itu ban ini bisa kita balik, misalnya ini ban ya. Ban itu akan begini nanti dia nggak center, dia bisa begini patah gitu. Nah, ini kan ada dua nih. Ini kan jadi di kiri dan kanan kan, di ban depan kan, kiri kanan. Yang kanannya ini kebetulan goyang. Nah, ini goyang nih kalau kita lihat nih. Ini goyang. Yang ininya ini masih lumayan bagus, tapi saya minta ganti aja kemarin. Ini dia nggak goyang, masih bisa dipakai kalau kata montirnya, tapi saya minta ganti aja, jadi satu set saya ganti. Kenapa sekali lagi saya bilang komponen ini kelihatannya sepele tapi sangat penting, karena itu tadi dia menyeimbangkan motor dan menumpu beban dia di sini. Nah, menumpu beban. Bisa ngebayangin nggak kalau ini udah goyang begini, artinya bantalannya kan udah nggak nopang lagi dia, udah nggak mampu nopang lagi bantalannya. Terus ini pecah dan dipaksain nggak diganti, ini pecah. Kamu lagi bawa motor, tiba-tiba pecah, bengkok begini, amit-amit jangan sampai kecelakaan gitu. Makanya penting banget ini kalau motor udah nggak enak. Nah, tanda-tandanya gimana sih kalau misalkan bearing perlu diganti? Nah, ketika kamu bawa motor tuh nggak kerasa nggak enak, terutama pas lagi belok ya, manuver kamu belok. Misalnya ini kan kebetulan bearingnya ini posisi kanan, dekat piringan cakram. Aku tuh bawa motornya itu udah nggak enak gitu, khususnya pas lagi belok. Terasa banget tuh kalau misalkan lagi mau parkir jalan santai, terus stang dibelokin kanan, itu dia kresek. Nah itu baiknya kamu cek deh ke bengkel. Ini kira-kira kenapa? Cek aja dulu bearingnya. Bisa jadi kemungkinan besar tuh bearing ini yang harus diganti gitu. Nah, untuk harganya berapa? Untuk harganya tuh di beberapa bengkel tuh tersedia ya bearing. Yang penting kodenya ini jangan sampai salah. Kodenya nanti tuh orang, kalau kamu ke bengkel ganti bearing, nanti kan dilihat kodenya, orang bengkel itu tahu. Harganya ini rata-rata 10.000 sampai 20.000. Ini kebetulan saya beli seset 40.000. Makanya saya bilang tadi harganya mungkin nggak begitu mahal ya, tapi fungsinya ini vital banget. Itu bearing ini. Nah, bearing ini juga sebelumnya sempat viral juga kan, mainan anak-anak tuh, spinning wheel gitu. Nah, itu dalamnya bearing juga tuh, bearing. Cuman ukurannya nggak segede gini, ini lebih kecil lagi bearing. Oke, mungkin itu aja Tribuners, Sobat Tribunoto, membahas sekilas tentang bearing, apa sih fungsinya, apa itu bearing, apa sih jenis-jenisnya, terus gimana cara untuk merawat bearing itu, mengetahui bearing itu udah rusak, apakah sudah aus, wajib diganti atau masih bagus. Semoga info ini bisa memberi wawasan baru buat kamu terkait sepeda motor kamu, jadi biar lebih nyaman, kamu pakai buat harian, lebih enak, lebih smooth bawanya. Ya pokoknya umurnya lebih panjang deh. Oke, Sobat Tribunoto, sekian dulu program Tribunoto kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.